Kulkas dua pintu merek Toshiba mengalami gangguan, ruang freezer kurang dingin bahkan mencair. Rangkaian kelistrikan nampak bahwa kulkas ini masih menggunakan timer. Timer yang digunakan adalah timer 13. Kita akan mencari permasalahannya, kira-kira apa penyebabnya. Pada bagian box penampungan pembuangan air, nampak kondisi kering, tidak ada air yang tertampung. Ini menandakan ada gejala gangguan pada proses pencairan. Pada pengukuran kompresor itu nilai arus yang terukur 0,7 ampere lebih. Ini menunjukkan bahwa kompresor bekerja normal untuk menyalurkan freon. Jadi bisa dipastikan ini ada masalah pada proses pencairan bunga es. Kita akan buka tutup belakang freezer ini. Biasanya kalau ada masalah pada sistem pencairan bunga es, biasanya di bagian evaporator itu banyak ngeblok bunga es, sehingga hawa dingin yang dihasilkan dari freon yang melewati evaporator itu akan menjadi kurang dingin, sehingga proses pembukuan secara otomatis akan berkurang. Makanya menjadi kurang beku dan akhirnya mencair. Nah, kita bisa melihat ternyata banyak bunga es yang ngeblok di evaporator. Inilah penyebab menjadi kurang dinginnya di freezer, menjadi kurang bekunya di freezer, sehingga barang-barang yang ada di freezer itu akhirnya mencair sedikit demi sedikit. Inilah penyebabnya, bunga es yang banyak menumpuk. Kita akan segera membersihkan bunga es yang ngeblok di evap ini dengan air panas yang sebelumnya disiapkan. Kita akan mencairkan bunga es yang ngeblok di evaporator. Tujuannya agar cepat diketahui masalah utama sehingga terjadi ngeblok ini. Apakah terjadi buntu pada saluran pembuangannya atau ada masalah pada sensor dinginnya, yaitu thermofrost. Pencairan bunga es yang ngeblok ini dengan memberikan air panas sangat efektif untuk mempercepat proses pencairan. Untuk selanjutnya kita akan mengontrol box pada penampungan air. Tampak air lancar mengalir. Ini menandakan bahwa jalur pembuangan itu tidak masalah, tidak buntu, sehingga air lancar mengalir. Kita mengetes heater apakah masih bagus atau tidak. Ternyata masih bagus, artinya proses untuk mencairkan bunga es itu berjalan. Namun kendalanya kadang biasa di defrost. Nampak defrost itu berisi air. Dapat dipastikan ini permasalahan utamanya adalah defrostnya gagal bekerja karena sudah kemasukan air. Kita akan melihat kondisi timer pada kulkas ini. Timernya jenis timer 13. Pada prinsipnya timer 13 bekerja mendinginkan kulkas selama kurang lebih 7-8 jam yang ditandai kompresor bekerja. Setelah itu
timer ini akan merubah posisinya ke proses pencairan bunga es yang berlangsung kurang lebih 1 jam untuk proses pencairan bunga es, dimana kerjanya itu saling dibantu oleh yang namanya defrost tadi. Jadi defrost dia mengontrol suhu pada ruangan freezer yang telah mencapai minus di bawah 0 derajat, sehingga dia akan terhubung. Jika tidak bermasalah, dia akan terhubung, kemudian akan mematikan. Dia setelah hidup akan mematikan timer, sehingga timer berhenti bekerja, dan yang berlangsung adalah proses pencairan bunga es. Jadi kurang lebih selama 1 jam itu akan proses pencairan yang ditandai dengan bekerjanya heater. Bekerjanya heater untuk memanasi ruang freezer sehingga mencairkan bunga es. Sehingga antara timer dan defrost ini bekerja sama untuk proses pencairan bunga es yang ditandai dengan hidupnya heater untuk bunga es tadi. Kita akan melakukan pengetesan pada timer ini apakah masih bagus atau rusak. Baik, ini timer sudah kita persiapkan, lampu menyala. Ini kita memilih pada proses defrost. Artinya pada proses defrost ini aliran listrik tersalurkan ke lampu menyala. Berarti proses defrost itu bagus. Kita lihat pada proses nantinya proses pendinginan. Nah, posisi kabel sudah kita cabut. Untuk selanjutnya kita akan memindahkan jalurnya ke jalur kompresor hidup, jalur pendinginan. Kita akan lihat sudah dipasang. Kita akan menyucuk, kita akan memindah dulu setel ke posisi kompresor hidup atau proses pendinginan. Kita lihat, kita akan menghidupkan saklarnya. Nampak lampu hidup. Ini menandakan bahwa proses pendinginan itu bagus. Dan sebelumnya tadi adalah proses pencairan itu bagus. Lampu bisa hidup. Ini menandakan bahwa timer ini masih bagus. Timer ini tidak bermasalah. Jadi kesimpulannya, permasalahan tidak bisa dingin, tidak bisa membekukan, kurang beku adalah pada defrost. Termofrostnya rusak. Kita akan menggantinya. Sebelum mengganti termofrostnya, kita akan merapikan posisi timer pada kedudukannya. Oke guys, timer sudah terpasang rapi di box pada posisinya. Ini adalah termofrost yang rusak, dan di sebelahnya ini adalah termofrost yang baru yang nantinya kita akan pasang di ruang freezer, terutama di evaporator. Memposisikan kabel defrost yang nantinya kita akan sambung defrost baru. Namun sebelumnya kita berikan isolasi bakar. Tujuannya untuk safety, untuk keamanan, karena pada saat proses pendinginan di ruangan freezer ini lembab. Nah, makanya diberikan safety berupa isolasi bakar biar terlihat rapi dan juga aman. Rem bakar ini sangat praktis dalam
mengisolasi kabel yang disambung karena dia cukup rapat dan cukup safety untuk rangkaian dari bahaya konslet. Dengan membakar maka dia akan merapat menutup, jadi sangat praktis untuk digunakan. Penempatan termopros itu pada akumulator di evaporator dikondisikan posisinya menempel sesuai bawaan kulkas. Selanjutnya kita akan mengembalikan kipas blower pada soketnya dengan diikuti merapikan kabel-kabel lainnya sehingga terkondisikan posisinya untuk kemudian ditutup kembali, dikembalikan pada posisinya. Kabel-kabel dirapikan sehingga tertutup rapat dan tidak mengganggu ketika menutup evaporator. Penutup ruang evaporator telah dipasang, sudah tertutup rapat. Selanjutnya diperkuat dengan memasang kedua bautnya. Oke guys, proses servis kulkas Toshiba ini sudah selesai. Kita akan mengetes kondisi akhirnya. Sebelumnya kita akan menghidupkan kulkas ini dengan mencucuknya ke sumber listrik. Ya, terdengar suara kompresor hidup. Kemudian di bagian freezernya itu terdengar suara kipas blower menyalurkan hawa dingin ke bagian freezer dan ke bagian pintu bawah. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.